Selamat pagi Kakak semuanya. Om Swastiastu. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya saya harapkan semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk Kakak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan meet yang di mana kita akan melakukan umpan balik terhadap rancangan tindak lanjut yang telah Kakak laksanakan atau bagaimana proses daripada Kakak dalam melaksanakan RTL tersebut. Nah, namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, adapun materi kita lebih banyak hari ini pada presentasi ya. Sebentar kita akan bergiliran, mungkin ada beberapa orang yang menyampaikan rancangannya, kemudian diberikan komentar atau ditanggapi oleh kakak-kakak yang lainnya ya. Oke, izin saya mau share screen dulu. Oke, mohon bersabar kakak. Ini masih kendala membuka PowerPoint-nya.
Baik Kakak, saya mau share screen. Oke, ini masih terkendala jaringan, mohon bersabar dulu. Mungkin sambil menunggu bisa dihubungi teman-teman atau rekan-rekannya yang belum join, biar bisa langsung mengikuti ya. Sudah bisa terlihat Kak? Bisa berikan jempolnya kalau sudah. Belum kelihatan Kak, belum kelihatan. Oke, sebentar saya coba kembali. Ini kendala jaringan ya, mohon maaf Kak. Ya Kak, Oke, selamat bergabung Kak G. iya Kak, makasih. Maaf tuh respon Kak pakai HP. Siap, ya nggak apa-apa Kak. Oke, ini bantu teman soalnya guys. Oke, makasih Kak. Oke, G. Ya lanjut Kak, lanjut. Yuk. Nah ini nggak mau terbuka lagi. Mohon sabar ya Kakak. Oke, sepertinya masih ada kendala. Sambil menunggu mungkin ada Kakak yang mau cerita bagaimana proses daripada kegiatan kemarin untuk pengawalan RTL-nya sebelum kita awali dengan pembukaan. Bisa terlihat Kakak? Sudah Kak. Oke, sudah. Ya, terima kasih Kak. Baik Kakak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan sekaligus membicarakan terkait dengan bukti karya ya. Jadi umpan balik rencana tindak lanjut dan juga pengantar bukti karya. Nah, untuk bukti karya itu nanti lebih jelasnya saya akan share juga video agar nantinya sesuai dengan arahan dari pusat ya. Ada juga video kemarin diberikan terkait dengan proses tata cara dalam
pelaksanaan bukti karya. Itu jadi tugas terakhir Kakak nanti. Nah, untuk salam sudah kita lewati bersama tadi, doa juga sudah. Nah, ataupun kesepakatan seperti biasa. Yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua adalah mematikan mikrofon, yang ketiga adalah hadir seutuhnya, yang keempat adalah menghargai waktu bersama, yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat, yang keenam adalah raise hand sebelum bertanya, kemudian yang ketujuh adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti yang terjadi tadi ya. Terima kasih Kakak pengertiannya. Nah, adapun agenda pada hari ini 45 menit kita akan merefleksi atau berikan umpan balik terhadap RTL yang Kakak buat. Kemudian ada refleksi awal, kemudian yang ketiga ada informasi terkait program RTL dan umpan balik selama 30 menit, dan yang keempat mengantar bukti karya, yang kelima adalah dialog dan diskusi tanya jawab RTL, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, itu agenda kita hari ini. Yang pertama pendahuluan. Pada sesi ini ada pun tujuannya yaitu serta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi program PJBL di KBS, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari fasilitator dan peserta. Nah, dari tujuan ini Kakak semua yang sudah melakukan dan sudah saya cek juga tadi sudah semua melaksanakan kegiatan KBS-nya di sekolah, dan saya apresiasi semua sudah bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kemudian kita lanjut ke refleksi awal. Nah, kita ingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ya. Nah, mungkin Kakak ada yang bisa memberikan tanggapan. Kita ingat-ingat kembali apa sih pembelajaran yang berbasis proyek itu. Ada yang mau bisa memberikan tanggapan? Mungkin secara langsung, mungkin apa yang diingat dari pembelajaran berbasis proyek atau pengertiannya juga boleh. Silakan. Yang mau menyampaikan langsung boleh, ataupun mau menulis di kolom chat boleh juga, nanti saya bantu untuk menyampaikan. Silakan, saya berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk memikirkannya, kemudian menyampaikan. Boleh langsung, boleh secara tidak langsung. Silakan Kakak. Kak Adibawo. Kak Kadek, silakan Kak. Mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke, siap. Terima kasih untuk waktunya. Izin Kak Fasil dan kakak-kakak semua untuk menyampaikan terkait mengingat kembali apa itu pembelajaran berbasis proyek. Suara tiang bisa didengar nggih? Bisa Kak. Jelas. Oke, jadi menurut pemahaman tiang sendiri itu dan yang tiang ingat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya Nike, di mana itu pembelajaran berbasis proyek itu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek nyata sebagai sarana untuk belajar. Seperti apa yang buat itu salah satu contoh yang membuat matras dari bahan bekas itu sebagai salah satu bentuk proyek yang Tiang buat. Baik, itu saja yang Tiang dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Untuk waktunya Tiang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adibawo. Ya, sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, terus terima kasih Kakak Adibawo. Silakan, mungkin kakak yang lain mau menyampaikan. Ini rasanya sudah pernah kita sampaikan bersama-sama. Kita cuma mengulas kembali lagi ya. Oke, silakan Kak Kayan memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut Tiang, pembelajaran apa itu pembelajaran berbasis proyek ya? Pembelajaran adalah pendekatan belajar
yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran dan pada akhirnya menghasilkan sebuah produk yang menjadi tujuan akhirnya. Mungkin dan juga karena di sana ada sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya, mengidentifikasi bentuk permasalahan, membuat perencanaan proyek, sampai nanti pada akhirnya menghasilkan sebuah produk. Nah itu mungkin Kak Endra. Oke, baik. Terima kasih Kak Kayang. Jadi fokusnya ada hasil yang diberikan nantinya ya, ada produk. Ya, terima kasih. Ini ada di kolom chat, ada yang menyampaikan juga dari Kak. Kolom chat, sebentar. Ini laptopnya mungkin sudah mau diganti nih kayaknya. Semua lemot. Oke, Kak Dwi Lestari yang menyampaikan sini ya. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan belajar yang menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Ya, hampir sama dengan disampaikan kakak yang lainnya tadi. Jadi memang demikian. Pembelajaran berbasis proyek ini dianggap cocok untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis pada siswa. Jadi siswa yang lebih aktif dan lebih reaktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, guru hanya sebagai fasilitator di dalamnya. Seperti itu, kakak semuanya. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukan tadi. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu bagaimana pelibatan komunitas sejawat untuk meningkatkan pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar berdampak pada pembelajaran setelah didik? Nah, oke. Untuk kakak-kakak, ada yang bisa bantu jawab ini. Bagaimana sesuai dengan aktivitas yang kakak laksanakan di sekolah? Apakah mereka mau terlibat di dalam kegiatan tersebut atau bagaimana? Oke, ada yang bisa memberikan tanggapan? Oke, yang tadi sudah, mungkin yang lainnya sekarang, mungkin ada yang bisa memberikan masukan terkait dengan bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin dari Kak Dwidano atau Kak Debi, bisa Kak Agung mungkin berikan tanggapan. Nah, mungkin bisa sampaikan tentang refleksinya dengan kegiatan di sekolahnya kemarin ya, bersama kombelnya. Oke, Kak Dwi Dano. Silakan Kak Dwi Dano. Di slide ini Kak Debi. Terima kasih Kak Fasil untuk kakak-kakak semuanya. Semoga semua sekarang dalam keadaan sehat dan semuanya dimudahkan dan diberi kelancaran. Untuk kemarin dalam komunitas Tiang Ike banyak terdapat masukan terutama dari Bapak Ketua untuk kegiatan yang akan kita laksanakan. Untuk yang sendiri mengambil proyek yaitu alat skipping sederhana yang terbuat dari bahan bekas. Di sana Bapak Kepala sebagai selaku ketua memberi masukan ke Tiang di dalam pembuat rancangan itu ditambahkan tentang aspek penilaian, aspek kegiatan, dan waktu. Itu saja masukan dari Bapak Kepala selaku Ketua yang bisa Tiang sampaikan. Untuk waktu Tiang kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Dwi Dano sudah menyampaikan
Jadi ada masukan yang diberikan, artinya sudah ada aktivitas di dalamnya, memang benar-benar dilaksanakan, kemudian ditambahkan asesmen katanya ya, itu masukannya. Oke, baik sekali. Terima kasih Kak Dwidana. Mungkin berikutnya Kak Debbie, disilakan untuk menyampaikan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Kakak. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit ya bagaimana pelibatan komunitas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya lakukan kemarin pada saat presentasi tindak lanjut RTL tersebut, tentunya dengan komunitas belajar di sekolah dan pelibatan dari rekan sejawat ya antara mapel yang lainnya, tentunya itu akan sangat membantu dalam pelaksanaan proyek yang kami rancang. Karena di sana juga melibatkan beberapa wali kelas dari kelas 8A sampai 8I. Nah, kemudian demi lancarnya atau suksesnya acara tersebut, tentunya kami bersama-sama akan saling membantu dalam mewujudkan hal-hal yang ingin kita capai pada saat kegiatan yang sudah kami rancang, yaitu senam aerobik Spenduyo terdepan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Debbie. Ya, jadi tanpa pelibatan rekan-rekan mungkin kegiatan itu tidak mungkin bisa terlaksana. Jadi perlu kerjasama ya, kerjasama untuk melaksanakan tersebut. Jadi pelibatan tersebut sudah dilakukan, sudah dilaksanakan. Tinggal nantinya kalau itu memang benar-benar dilaksanakan, tinggal actionnya seperti apa. Nanti itu jadi evaluasi untuk kakak-kakak semuanya dalam pelaksanaan aksi nyatanya. Maaf, rancangan tindak lanjutnya itu untuk di sekolah masing-masing. Baik, mungkin ada kakak-kakak yang lain mau berikan tanggapan? Atau kita bisa lanjutkan?
Oke, mohon maaf Kakak, saya terpental lagi. Ini sinyalnya mungkin sedang bermasalah. Oke, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan bagaimana pemilihan quiz, choice, dan ownership dalam pelaksanaan rancangan tindak lanjut yang sudah Kakak buat di sekolah. Mungkin dari Kak Agung Samudarto atau Kak Ari bisa memberikan sedikit masukan atau penyampaian terkait dengan pelaksanaan di sekolahnya. Dia silakan. Baik, terima kasih Pak Kasil. Gimana? Sudah Kak Agung? Suaranya kurang jelas. Sinyalnya gangguan nih. Gangguan ya? Oke, Ya, gangguan nih. oke. Baik Kak. Mungkin dari Kak Ari Darmo mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang mencoba memberikan tanggapan ya terkait dengan bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Ya, menurut Tiang, Niki karena Niki pakai bahasa Inggris ya, menurut pengetahuan Tiang aja nggih. Niki voice ini kan apa namanya suara nggih. Ya, untuk pemilihan suara terkait dengan model pembelajaran PJBL, menurut Tiang Niki karena peserta didik sudah diberikan keleluasaan untuk memilih proyek apa yang ingin mereka buat atau memberi mereka suara dalam merencanakan proyek. Tentunya peserta didik akan menjadi lebih bersemangat atau lebih lebih terpacu dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu menurut yang Kak, untuk waktunya yang terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ari. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi voice, choice, dan ownership itu bagaimana siswa itu merasa memiliki daripada program yang kita akan laksanakan atau rencana tindak lanjut yang kita laksanakan itu, siswa itu merasa memiliki bahwa saya punya tanggung jawab terhadap kegiatan atau rancangan yang kakak-kakak buat tersebut. Jadi tentunya sebelum merancang itu tentunya kita minta persetujuan dulu dari siswa. Misalnya mau pilih senam apa yang akan kita sepakati. Kita tampung suara-suara atau masukan-masukan dari siswa-siswa tersebut terkait dengan pemilihan dan kepemilikan daripada program yang sudah kita laksanakan. Oke, berikutnya kita lanjut pada
slide selanjutnya masih pada PJBL. Oke, setelah kita tenang, tentunya dari keterampilan pedagogik guru itu yang berpusat pada peserta didik, diharapkan tujuannya itu adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian diharapkan pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, ini dari keterampilan pedagogik, selain kita tujuannya itu merubah diri atau menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, merubah paradigma di kelas, kita juga diharapkan dapat menggerakkan teman-teman kita di sekolah. Seperti itu. Melalui kegiatan yang kita rancang kemarin, FTL yang kemarin itu, lewat kombelnya. Nah, itulah tujuan daripada pelaksanaan FTL, rancangan tindak lanjut. Mungkin dari kakak ada yang mau menampilkan rancangannya. Boleh 1 atau 2 orang boleh. Kemarin beberapa sudah saya lihat ada yang menggunakan senam, ada yang juga menggunakan proses pembelajaran, ada yang membuat karya. Mungkin ada yang mau memberikan masukan atau mau presentasi boleh juga, mau biar saling sharing untuk teman-teman yang lain, biar tahu apa sih yang dibuat. Ya, boleh sedikit saja sampaikan, tidak harus secara sepenuhnya. Mungkin dari Kak Wayan Suparniti bisa menyampaikan, atau Kak Gungge boleh. Maaf Oke, Kak, slow respon ini lagi bantu teman buat daftar P3K. Oke, siap Kak. Ya, Maaf ya. silakan lanjutkan. Ya, ada apa-apa Kak. Kasih. Ya. Oke. Kakak yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan, dipersilahkan. Ataupun mau menyampaikan kendala-kendala kemarin saat pelaksanaan RTL juga bisa. Kita saling sharing aja di sini. Oke. Atau kita lanjutkan saja kalau begitu. Oke. Nah, ini untuk tugas yang kemarin, kalau kakak sudah melaksanakan, dari beberapa sudah saya cek, belum semua saya cek, tapi sudah semua menyesuaikan dengan tuntutan yang ada di LMS, seperti membuat 9 slide tayangan, visi program, judul kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi, dan kemungkinan. Nah, itu sudah kakak-kakak semuanya upload di LMS-nya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian sekarang pada aspek penilaiannya, sudah saya juga beberapa sudah nilai, tapi belum semua selesai dinilai. Ini ada tujuan program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, kelengkapan rencana program, dan juga rencana evaluasi. Itu yang menjadi pokok-pokok penilaian dalam RTL tersebut. Oke, berbagi informasi program rencana tindak lanjut. Nah, ini di sini kita akan coba, boleh tampilkan satu. Siapa yang mungkin bisa bantu menampilkan satu kegiatan atau bisa presentasi kembali terkait dengan RTL yang dibuat. Oke, mungkin Kak
Kak Wayan Suparniti bisa dibantu sampaikan terkait dengan program yang sudah dibuat di RTL-nya, di KBS-nya masing-masing kan sudah disampaikan. Sekarang tinggal tampilkan lagi 9 slide-nya itu. Selamat siang kakak-kakak. Maaf ini Selamat saya siang. baru sampai. Jadi agak slow respon Kak ya. Maksudnya di sini Napi, coba ulang pertanyaannya Kak, yang belum dengar jelas soalnya. Baru nyampe. Kak. Ya, untuk pertanyaannya bisa nggak ditampilkan 9 slide yang kakak buat kemarin yang disampaikan di KBS kemarin? Dijelaskan sedikit lah. Sebentar Kak nih. Coba yang cari dulu. Soalnya gini, laptop Beda yang di laptop, rumah ini pakai ini baru nih. Pakai komputer di sekolah. Ini yang bukan HP-nya. Yang bukan coba. HP-nya nih. Boleh. Bentar. Apa kakak menunggu sebentar. Yang tampil PPT-nya. Bisa buka PPT-nya. Sebentar Kak. Yang buka dulu di Google. Pelan-pelan aja Kak, santai aja. Ya. Ini komputernya agak lola juga sedikit. Ya udah masuk. Bisa. Ya, dibacakan aja Kak, enggak apa-apa. Oke. Bentar Kak ya. Masih proses dibuka nih. Nah, terima kasih Kakak atas waktunya. Di sini yang akan bacakan sedikit tentang program yang saya rancang dalam KBS. Di sini judulnya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan KBS yang berjudul Delima Asik Bergema. Yang artinya SD 5 aktif, sportif, inovatif, kreatif, bergerak bersama. Meningkatkan kebugaran jasmani melalui senam irama, seperti itu. Di sini yang bacakan latar belakang sampai semuanya Kak. Ya singkat saja Kak. Boleh singkat aja. Ya. Di sini latar belakangnya saya bacakan sedikit. Saya mengambil latar belakang karena peningkatan kebugaran jasmani melalui senam irama di sekolah dasar itu sangat penting mengingat gaya hidup anak-anak saat ini yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar. Karena menurut saya senam irama dapat menjadi alternatif yang menyenangkan untuk meningkatkan aktivitas fisik, memperbaiki koordinasi tubuh serta memperkuat otot dan tulang. Seperti itu. Selain itu juga dapat membantu dalam pengembangan kerapian gerak disiplin serta kerjasama dalam kelompok. Melalui Delima Asik Bergema di SD 5 Yembangkau ini yang didukung oleh mata pelajaran yang lainnya, diharapkan dapat membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini, meningkatkan kesejahteraan fisik dan memperkuat aspek sosial anak-anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian adapun tujuan program di sini adalah yang pertama visi guru PJOK. Di sini saya mengambil visi menumbuhkan kemampuan dan minat peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani melalui senam irama. Kemudian mendukung pengembangan suara dan kepemilikan dalam diri peserta didik melalui pembelajaran senam irama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Maksudnya suara kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menyuarakan atau memilih apa yang mereka inginkan sehingga mereka merasa memiliki apa program yang kita buat seperti itu. Kemudian tujuan programnya yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berinovasi dan berkreasi dengan menciptakan gerakan-gerakan baru dalam senam irama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga,
membentuk pola hidup sehat sejak dini melalui pendidikan gerak dan praktik langsung sehingga kebiasaan ini dapat terbawa hingga mereka dewasa. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin peserta didik melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik bersama. Seperti itu. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Di sini capaian yang pertama untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kemudian meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, terbentuknya kebiasaan pola hidup sehat di kalangan peserta didik. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai kerjasama, sportivitas, dan disiplin melalui kegiatan olahraga. Langkahnya di sini saya mengambil langkah yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, merencanakan program dengan komunitas pelajar sekolah. Yang ketiga, mensosialisasikan kepada peserta didik khususnya kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Yang keempat, melaksanakan program, dan yang kelima, evaluasi dan refleksi. Adapun hasil yang ingin diharapkan adalah pertama, guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan kebugaran jasmani melalui senam irama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu berkreasi, berinovasi sesuai minat dan kemampuan mereka untuk menciptakan gerakan-gerakan baru dalam senam irama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya sehari-hari dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik secara rutin. Yang keempat, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, bersikap sport dan disiplin dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler sekolah yang melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6. Melibatkan komunitas belajar di SD Negeri 5 Yah Bangkau, dan mengoptimalkan semua aset yang dimiliki sekolah, dan mitra kerja lainnya adalah komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Waktunya kegiatan akan dimulai pada bulan Januari 2025, itu awal tahun ajaran semester 2, seperti itu. Adapun aset yang kami miliki di SD, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di SD Negeri 5 Yah Bangkau, kami memiliki 4 aset. Yang pertama, manusia. Di sini ada kepala sekolah yang berperan sebagai penanggung jawab, KBS sebagai fasilitator, guru sebagai pendamping, siswa sebagai peserta atau pemeran utama, dan orang tua dan masyarakat sebagai pendukung. Adapun aset fisiknya, lapangan sekolah, ruang kelas, laptop, tape recorder, LCD proyektor, dan perlengkapan lainnya yang mendukung kegiatan. Terus aset finansial di sini pendanaan bersumber dari dana BOS pendamping, seperti itu. Kemudian sosial, dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh terhadap program ini. Itu yang aset yang kami miliki. Yang terakhir, rencana evaluasi. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran dengan cara yang pertama, mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru PJOK, dan anggota komunitas belajar melalui survei, wawancara, dan refleksi. Yang kedua, menilai keterampilan dan partisipasi peserta didik dalam aktivitas secara langsung. Dan yang ketiga, menggunakan data untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih efektif. Dan yang terakhir, kemungkinan, tantangan, dan rencana solusi. Di sini ada beberapa tantangan yang kami hadapi.
Pertama misalnya cuaca. Bisa pada saat kegiatan. Di sini misalnya cuacanya hujan. Tentu saja ini dapat menunda pelaksanaan kegiatan. Dan adapun solusi yang dapat kami lakukan adalah dengan memindahkan kegiatan ke dalam ruangan atau dilakukan pada hari berikutnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok. Maksudnya keadaan ini sering terjadi mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan yang mendesak di luar agenda yang sudah ada. Dalam keadaan ini kita harus bisa melihat situasi di mana mana kegiatan yang lebih penting dan mana yang bisa kita undur seperti itu, dan yang lebih penting harus kita dahulukan seperti itu. Kemudian adanya kadang-kadang kita ada kesalahan teknis saat melakukan kegiatan, misalnya soundnya mati seperti itu, adanya kendala jaringan seperti itu. Nah, dalam hal ini kita perlu adanya kolaborasi dari Wakasek Sarpras dan guru yang paham penggunaan alat untuk menanganinya. Seperti itu program yang telah saya pilih. Kurang lebih seperti itu, kakak-kakak. Masih banyak kekurangan dalam program yang saya laksanakan. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari kakak-kakak lainnya. Untuk waktu yang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan sudah menyampaikan terkait dengan rancangan tindak lanjut yang dibuat, yaitu terkait dengan senam, ya. Oke, sudah bagus sekali. Jadi mungkin ini sering dilaksanakan di desanya itu kita kemas dengan kombel, ya, dengan komunitas belajar, sehingga akan memberikan dampak yang lebih terhadap proses pembelajaran anak, kemudian juga kebugaran siswa, dan juga kita juga sekaligus menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita masing-masing. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wayan Suparniti sudah menyampaikan. Kemudian mungkin ada tambahan atau tanggapan dari rekan-rekan yang lain, atau sudah pas bisa berikan jempolnya. Kalau memang ada tambahan silakan raise hand, ya. Oke, terima kasih kakak semuanya. Oke, baik, jika memang sudah pas kita akan lanjutkan saja untuk rancangan lanjutnya. Saya sudah apresiasi semuanya, sudah sangat baik dalam melaksanakan, dan semoga rancangan yang kakak buat itu tidak hanya untuk kebutuhan tugas saja, tetapi kedepannya memang benar-benar kakak laksanakan selain dalam menggerakkan kombel, dan juga tujuan utamanya yaitu tetap pada menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan juga menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah kakak masing-masing, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada pengantar tugas selanjutnya, yaitu kita akan lanjut kepada bukti karya. Nah, untuk slide bukti karya sudah saya kirimkan di grup, mungkin bisa dibuka masing-masing. Karena kalau saya share screen di sini saya terpental lagi seperti tadi. Setiap saya share screen keluar, mungkin karena ini kendala jaringan. Jadi karena slide-nya sudah saya bagikan, silahkan coba kakak lihat di slide tersebut dalam bentuk PDF slide-nya, ya. Silahkan coba dicek slide-nya. Itu ada 37 slide, ya, kalau tidak salah. Nah, jadi dari 37 slide itu kita akan melaksanakan yang namanya itu adalah bukti karya, kakak. Oke, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, ini ada beberapa revisi, ya, berbeda dengan yang pernah saya lakukan, dan kemarin sudah ada revisinya. Yang ini merupakan hasil revisinya. Jadi topik pembahasan kita yaitu yang pertama adalah alur aktivitas bukti karya PJOK. Yang kedua adalah mengunggah bukti karya PJOK. Nah, itu adalah
topik kita hari ini. Selanjutnya itu adalah kemudian alur aktivitas bukti karya PKG PJOK revisi November 2024. Nah, untuk perjalanannya seperti ini, Kak. Jadi minggu pertama sampai dengan minggu kelima pelaksanaan PKG itu kita sudah melaksanakan yang namanya pembukaan orientasi pembelajaran asinkron dan tatap maya. Seperti itu. Kemudian minggu keempat kita sudah melaksanakan tatap muka. Seperti itu. Selama kurang lebih 6 hari ya. 6 hari seminggu lah. Dan minggu ke-12 kita melaksanakan minggu ke-7 dan sampai ke-10 kita melaksanakan pembelajaran tatap maya lagi, dan minggu ke-11 dan ke-12 itu adalah minggu 11 penutupan pengunggahan bukti karya diseminasi, kemudian yang ke-12 adalah penutupnya, seperti itu. Itu adalah alur program PKG PJOK. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi yang dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi pelajaran selama mengikuti PKG PJOK, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, nanti kakak semuanya wajib membuat yang ini ya. Wajib membuat yang namanya bukti karya yang nanti akan diupload di PMM. Tapi sebelum mengupload di PMM, kita upload dulu di LMS seperti itu. Setelah mendapatkan validasi, baru kakak mengupload di LMS seperti itu. Nah, ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar, suara dapat dilihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian video menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Kemudian selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon dicantumkan kredit atau sumber referensi. Nah, kalau misalnya ada buat video, ada musik yang digunakan, tolong cantumkan nanti musik yang digunakan di sana. Dan juga dimohonkan jangan melakukan plagiasi ya, atau plagiator ya, menjadi plagiator ya. Silakan itu dibuat sesuai dengan original kakak-kakak masing-masing. Itu. Oke. Adapun alur daripada bukti karya untuk PKG itu, ini agak kecil-kecil tulisannya. Silahkan nanti kakak-kakak lihat. Nanti di menu LMS itu akan ada, di bawah itu ada yang namanya klik semua modul dulu ya. Klik semua modul, kemudian klik pada bagian bukti karya yang paling bawah. Nah, yang pertama kakak lakukan itu adalah mengunggah draft dulu. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Draftnya itu diunggah di sini dulu. Nanti akan direvisi dulu. Setelah direvisi dan dinyatakan ACC, baru diupload di PMM. Nah, refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nanti akan direfleksi semua daripada bukti karya yang akan kakak upload di PMM. Jadi pertama bukti karya itu diupload di LMS terlebih dahulu. Setelah itu mendapatkan refleksi. Setelah mendapatkan refleksi, baru diupload di PMM. Oke. Oke, selanjutnya unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi fasilitator. Nah, untuk lembar tersebut sudah ada di LMS ya, bisa di-download nanti formatnya, nanti bisa
diubah sesuai dengan data sekolah masing-masing, kemudian setelah itu baru diupload ya. Oke, untuk contoh lembarnya seperti ini. Di slide yang ke-10 itu ada contoh lembar pernyataannya. Oke. Nah, terus isinya seperti itu ya. Nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, untuk pemilihan kategori bukti karya, itu ada 3 jenis bukti karya yang bisa kakak pilih. Bukti karya yang pertama itu adalah praktik baik. Boleh berbentuk video, boleh juga berbentuk PDF. Ataupun bukti karya yang tertulis, ataupun praktik baik yang bukti karya praktik baik dalam bentuk video boleh, bukti karya dalam produk PDF juga boleh, atau dalam bentuk tulisan jadinya. Kemudian berikutnya praktik pembelajaran. Nah, kalau praktik pembelajaran ini sudah pernah kakak buat semuanya. Praktik pembelajaran itu meliputi daripada proses bagaimana pembelajaran itu. Jadi video pembelajaran bisa digunakan di sini. Kemudian juga yang satunya lagi ada PDF-nya boleh terkait dengan dokumen jika ada dokumen. Oke, proses pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul dan hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video juga boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kakak memilih membuat RPP atau modul ajar, nah itu bisa satu format saja, hanya berformat PDF aja. Jadi bukti karya yang kakak upload itu adalah modul ajar atau RPP. Jadi itu adalah modul ajar yang kakak buat sendiri dan kemudian dibuat dalam bentuk format dokumen dan berbentuk PDF. Seperti itu. Mungkin sampai di sana bingung atau ada yang mau disampaikan, disilakan. Izin Kak. Silakan Kak Adi. Berarti untuk bukti karya niku ndak mesti video ya, boleh modul ajar nggih. Betul sekali Kak. Ya, oke, terima kasih Kak. Ya. Silakan mungkin yang lain agak kebingungan dengan tugas selanjutnya atau misi selanjutnya ini. Kak Wayan, silakan. Ya, izin bertanya Kak. Maksudnya itu yang video atau PDF, apakah bisa, maksudnya yang sudah kita buat kemarin itu kita jadiin karya bisa? Itu ya? Bisa. Ya, bisa Kak. Untuk yang sudah pernah Kakak buat, misalnya kan Ya, kemarin buat aksi nyata itu. Buat aksi nyata waktu pembelajaran itu. Nah, boleh Kakak gunakan RPP-nya itu, boleh Kakak gunakan. Ataupun nanti mau pakai praktik pembelajarannya, boleh juga videonya yang diupload nanti kalau praktik pembelajaran. Itu. Oh gitu. Itu kan ada 3 pilihan Kak. Ya. Kita pilih satu aja gitu. Ya, pilih salah satu aja. Kalau misalnya Kakak pilih yang praktik baik, boleh dalam bentuk video, boleh juga dalam bentuk dokumen. Pilih salah satu juga. Kalau yang nomor 2 itu boleh videonya gitu. Ya, boleh. Terus yang terakhir itu kan modul ajarnya. Yang modul ajarnya misalkan kita waktu ini bikin modul ajar dulu untuk aksi nyatanya. Bisa yang satu itu saja bisa dikirim juga. Maksudnya yang modul ajar yang satu file itu aja ya. Itu. Ya, bisa Kak. Bisa juga itu dibuat, tapi dilengkapi dengan asesmennya, dengan media belajarnya juga dilengkapi. Jadi kakak hanya pilih salah satu ya, jangan semua ketiga-tiganya itu dibuat, salah satu aja dibuat. Bukan tiga-tiganya dibuat. Salah satu aja. Mungkin mau pilih praktik baik, ya praktik baik aja dibuat. Jangan dibuat juga yang lainnya. Kalau mau buat yang misalnya mau buat modul ajar, itu sih yang gampang, yang mudah. Modul ajar sih. Modul ajar yang mudah, kemudian silakan dibuat modul ajarnya, materi apa, lengkapi, berbentuk PDF. Setelah itu diupload di LMS, setelah dapat validasi, baru upload di
PMM. Jadi tidak ada yang mengupload PMM dulu ya sebelum nanti mendapatkan validasi dari fasilitatornya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke, Kak Dwi Dana, silakan. Baik, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Tadi yang dengar Niko untuk dalam pembuatan tugas ada 3 jenis Kenten. Untuk kita boleh dipilih salah satunya. Contohnya itu yang tadi untuk rancangannya membuat alat peraga sederhana. Apakah itu bisa diunggah nanti Kak Fasil untuk kegiatannya itu? Terima kasih Kak Fasil. Juga digunakan. Jadi termasuk dalam buat alat peraga praktik baik jadinya. Praktik baik maksudnya praktik baik. Nanti ada pilihannya kakak mau upload di praktik baik atau upload di video praktik pembelajaran ataupun upload di modul ajar. Jadi yang mana kira-kira cocok dengan aktivitas yang kakak lakukan itu yang dipilih ya. Oke. Oke, seperti itu Kak Dwi Dana. Mungkin ada Baik, terima bisa kasih Kak Fasil. dipahami. Ya sudah Kak Fasil sambil jalan nih Kak Fasil. Siap. Kita. Apakah yang lain mungkin ada pertanyaan? Disilakan. Atau mungkin masih bingung apa nih saya mau buat nanti. Kita sudah ada bayangan. Oke, Kak Eka. Kak Eka, silakan Kak Eka. Suaranya enggak. Sudah, tes. Maaf Kak, niki karena yang sinyalnya kurang bagus terkait dengan kegiatan Zoom ini, mohon maaf. Ada penilaian Sumatera. Nah, kemudian terkait dengan waktu pengumpulan Kak Fasil, niki untuk pengumpulannya terakhir deadline-nya nggih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka untuk pertanyaannya untuk pengumpulannya. Untuk pengumpulan coba saya cek dulu kapan due date-nya biar benar informasinya. Mohon tunggu sebentar.
Oke, untuk bukti karya. Oke, untuk draft bukti karya itu dikumpulkan terakhir itu tanggal 29 ya. Jadi dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 29 itu proses kakak mengerjakan, membuat draftnya dulu ya. Nanti setelah itu, setelah mendapatkan validasi, baru nanti diupload di PMM. Seperti itu. Jadi pertama upload di LMS itu dari tanggal 19 sampai tanggal 29 November. Kemudian nanti untuk kalau sudah mendapatkan validasi dari fasilitator, setelah itu draftnya tersebut mungkin ada revisi-revisi, setelah direvisi baru diupload di PMM seperti itu. Jadi kalau belum mendapatkan persetujuan, jadi mohon jangan diupload dulu di PMM seperti itu. Dan tanggal terakhir penguploadan di PMM itu juga tanggal itu tanggal sama 29 juga ternyata. 29 juga tanggal terakhir untuk validasi. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 29 sudah semua mengupload draft. Nanti setiap draft yang masuk saya akan cek. Kalau sudah ACC, silahkan nanti akan saya berikan informasi atau saya berikan validasi. Silahkan kakak upload di PMM seperti itu. Cara mengupload di PMM mungkin kakak akan bertanya-tanya ya. Pertama upload di LMS dulu, setelah itu upload di PMM. Agak ribet memang. Tapi 2 kali kerja, tapi itu memang prosesnya seperti itu. Nah, untuk alurnya itu sudah dijelaskan di PowerPoint yang saya berikan di grup ya. Di sana juga sudah dijelaskan bagaimana alur daripada proses penguploadan ke kakak semuanya. Oke, saya akan lanjutkan dulu presentasinya biar dapat menyampaikan juga. Saya akan lanjutkan dulu. Ini untuk pengumpulannya saya kirim di grup ya. Oke, itu sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi sampai pada pengunggah sampai pada model atau jenisnya ya. Oke, sekarang coba kakak semuanya lanjutkan buka di slide yang ke-12. Slide 12 itu disampaikan di sana bagaimana tahapan daripada unggah bukti karya di LMS. Nah, kalau dia memilih praktik baik, nah seperti itu tekniknya yang pertama ya. Jadi pilih kategori, pilih produk Anda, praktik baik, kemudian pilih bentuk karya, boleh bentuk video yang salin tautan yang ada di YouTube. Jadi video yang kakak buat kalau itu praktik baik, itu harus diupload di YouTube dulu. Setelah diupload di YouTube, baru nanti disalin dan ditempel pada bukti karya yang kakak pilih. Kemudian kalau misalnya bentuk dokumen atau PDF, bisa langsung di-uploadnya, diunggah di sana. Kemudian lengkapi buku judul, bukti karya, tambahan hashtag, KKBJOK, guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak. Itu yang pertama kalau misalnya praktik baik. Sama ini yang di bawahnya juga praktik baik. Dalam penjelasannya juga ini masih bukti kategori praktik baik. Kemudian lengkapi juga dengan jenjang, kemudian kata kuncinya juga dilengkapi. Pilih tema, bukti karya Anda, sarana prasarana, unggah lembar persetujuan bukti karya, diunduh, yang telah diunduh dilengkapi, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah itu baru draftnya saja. Nah kalau misalnya kakak memilih unggah bukti karya di LMS kategori praktik pembelajaran, nah, hampir sama caranya ya. Pilih dulu bukti karya yang ada di pojok kanan, pojok kiri, kemudian pilih kategori dari produk yang kakak pilih, kemudian pilih praktik pembelajaran.
Setelah memilih produk pembelajaran, pilih bentuk karya yang akan kakak upload. Misalnya kalau bentuk video, pastikan video itu sudah diupload dulu di YouTube. Kemudian kalau misalnya bentuk PDF, nanti bisa kakak langsung upload di sana seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga lengkapi datanya juga ya, lengkapi sarana, lengkapi juga lembar kerjanya, lembar pernyataannya juga dilengkapi, dan kemudian terakhir kalau sudah klik kumpulkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada pilihan unggah bukti karya di LMS yang kategori RPP atau modul ajar. Nah, kalau misalnya kakak menggunakan RPP atau modul ajar, cuma ada satu pilihan aja, yaitu ini mungkin ada kesalahan ini, salinan YouTube juga diisi di sini. Itu bisa menggunakan file saja ya, jadi PDF yang diunggah di sana, bukti karyanya. Hashtagnya juga jangan dilupakan diisi, kemudian berikan deskripsi singkat. Kemudian selanjutnya lengkapi tujuan atau belajar RPP, pilih jenjang, lengkapi asesmennya juga terkait dengan produk bukti karya yang kakak buat. Oke. Nah, yang terakhir unggah buktinya karyanya di LMS, kemudian klik kumpulkan. Oke, itu kakak semuanya. Nah, untuk konfirmasi di sini juga ada ya. Dijelaskan juga di sini untuk konfirmasinya. Oke, jadi untuk konfirmasi juga ada di sana. Nanti setelah kakak mengupload bukti karya yang dipilih, kakak akan diwajibkan melakukan konfirmasi. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator. Bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya LMS, PMM ya. Oke, konfirmasi unggah bukti karya di LMS. Oke, nah yang pertama itu memang di menu nanti akan muncul BK1, unggah draft bukti karya, seperti itu nanti yang muncul di LMS kakak. Nah, setelah menemukan menu itu, melakukan konfirmasi status unggah draft karya yang akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, itu ya kakak. Adapun putusan nantinya. Oke, sebelum lanjut, mungkin terlalu cepat saya menjelaskan, nanti mungkin bisa dilihat di slide-nya ya. Di slide-nya itu udah ada langsung contoh gambarnya. Nanti kakak bisa ikuti panduan itu aja. Gambarnya itu ikuti ke arah mana dia, setelah ini klik yang mana, kelihatan di sana. Mungkin sebelum lanjut, dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilakan. Kita sambil jalan aja ya pertanyaannya. Kalau memang sudah lengkap, sudah jelas rasanya, atau ya nanti saja saya bisa kayaknya gitu. Boleh berikan jempolnya kalau memang saya sudah bisa rasanya nanti. Oke, Kak Debi sudah sip, Kak Dwidana juga sudah sip, Kak Agung juga sudah. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, di sini putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, di sini saya punya tanggung jawab yang lumayan juga nih ya. Jadi setelah kakak mengupload bukti karyanya itu, saya harus mengecek akan validasi memberikan umpan balik terhadap produk karya, bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, saya akan menilainya itu berdasarkan rubrik yang tersedia. Bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya yang belum dapat diunggah di PMM. Setelah dapat melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali pada fasilitator. Nah, setelah ada revisi, Kak itu minta kembali validasi kembali ulang. Setelah misalnya kan ada perbaikan, bukti karya yang kakak buat itu ada perbaikan. Oh, saya memberikan masukan,
dalam video misalnya, misalnya Kak Ari membuat video pembelajaran. Nanti video pelajaran itu isi musik, sedangkan, di musik itu belum dicantumkan, copyright-nya, musiknya itu belum dimasukkan di dalam video. Nah, itu yang menjadi revisi misalnya. Tolong tambahkan, pencipta lagu dan juga judul lagunya dalam video, sehingga tidak kena copyright. Itu menghargai hak cipta namanya. Nah, kalau sudah diisi, okelah kita akan berikan validasinya. Silahkan diupload di PMM seperti itu. Oke, setelah melakukan perbaikan tentunya ya. Nah, sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nah, jadi tidak perlu kalau saya dulu itu nguploadnya sendiri di PMM. Sekarang ternyata sudah otomatis, dipermudah sepertinya ya. Jadi kakak tinggal upload di LMS, nanti kalau sudah dapat persetujuan dari saya, otomatis langsung muncul di PMM seperti itu, tidak lagi kakak mengupload di PMM. Jadi mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk putusan utama dari validasi perbaikan. Oke, jadi nanti akan kelihatannya status-status daripada bukti karya yang kakak upload. Kalau misalnya bukti karyanya sudah sip, mungkin nanti akan muncul warna hijau. Kalau misalnya ada perbaikan itu warna kuning nantinya ya. Oke, kalau menunggu terbit biasanya warna biru dia. Oke, dan kalau sudah terbit nanti bisa dicek di PMM masing-masing. Lewat menu PMM. Oke. Oke, coba kita lihat bersama gimana tampilan di PMM. Mungkin bisa kakak lihat dulu bagaimana tampilan bukti karya masing-masing di PMM-nya. Silahkan buka yang depan laptop, silahkan buka bukti karya, menu bukti karyanya. Buka dulu semua modul, kemudian cari yang paling bawah, bukti karya. Oke. Nah, yang pertama dilihat adalah BK1 ya, unggah draft bukti karya. Nah, disinilah kakak-kakak mengerjakan pertama dulu. Lakukan pengunggahan bukti karyanya ya. Oke, mungkin salah satu peserta bisa memberikan share screen, mungkin bisa memperlihatkan dengan pada peserta lain. Kak Ari mungkin bisa login LMS, Kak? Bisa Kak. Oke, silakan. Coba Kak. Oke, coba yang Zoom share screen. Pasti balikannya masih satu ben. NS belum tak kata karate. Ini gue ada kata 13, gue ada PNS, bisa dari Abdul jadi harus dulu gitu mau blok
Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan. Kak Dwi Lestari mungkin sudah jelas Kak Dwi. Sampun kelihatan Kak ya? Oke, masih proses. Ini Pak Prabowo. Ada buang. Menteri, wakil menteri, wakil menteri. Sampun kelihatan Kak? Sudah Kak Ari, sudah. Oh, sudah. Oke. Coba sekarang klik di paling bawah itu Kak, ada paling bawah di semua modul di karya gitu. Bukti karya sudah masuk di bukti karya. Ini belum. Ini di LMS juga. Di LMS aja. Ini PMM Kak ya? Ya ini udah PMM. Oh, di LMS Kak. Kan di PMM. Oh di LMS. Ya. Ini LMS-nya. Yang ini pojok. Itu ada layar. Yang nomor samping valuasi siswa sekolah. Oh yang ini. Nah, itu dah. Oke, ya, klik dulu. Oke. Nah, yang ini bukti karya Oh, yang ini bukti karya. Nah, ya itu dah. Di sini ya Mas. Nah, klik masuk. Sini masuk ya. Ya. Ternyata menambah kesejahteraan guru dan radikal. Ternyata menambah kesejahteraan guru yang bersertifikasi. Ini dia Kak ya. Jadi di sinilah kakak akan mengerjakannya. Di sini. Nanti kelihatan seperti ini menunya. Kemudian coba turun ke bawah Kak. Ini penjelasannya yang di atas. Nanti bisa dibaca lagi. Waktu kita lagi 9 menitan lebih. Nah ini yang di bawahnya. Nah itu ada yang warna biru itu lembar pernyataan persetujuannya. Itu bisa digunakan. Jadi, karena di sana ada foto dan video siswa yang kita gunakan. Nanti tolong dibuat lembar pernyataan tersebut. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya itu nanti kalau kakak mengerjakannya itu silakan klik kerjakan. Tari bisa coba klik dikerjakan. Oke, nah sekarang pertama itu pilih kategori dulu. Pilih kategori apa yang kakak akan gunakan. Gitu. Coba diklik Kak, keluar apa pilihannya. Oke, ada 3, ada praktik baik, praktik pembelajaran dan RPP atau modul ajar. Oke, yang paling gampang lah pakai modul ajar, klik modul ajarnya. Oke, kemudian ada bentuk karya, bentuk karyanya bentuk apa? Pasti PDF munculnya. PDF. Ya, kayak PDF ya. Nah, kemudian baru seret dan unggah berkasnya di sana. Gitu. Nah, unggah berkasnya di sana ya, misalnya contohnya itu. Kemudian judulnya diisi ya. Judulnya diisi sesuai dengan RPP yang kakak buat. Dan tambahkan juga deskripsinya. Nah, maksimal itu ada 5.000 kata ya. Akan diisi nanti deskripsinya, tambahkan bagaimana bukti karya yang kakak buat.
atau rancangan atau modul ajar yang kakak buat itu deskripsikan di sana. Kemudian tujuan, untuk tujuannya itu disesuaikan dengan modul ajar yang kakak buat, dan jenjangnya diisi sesuai dengan RPP yang kakak buat ya. Untuk kelas itu terikat kelas itu ya, atau mata pelajaran. Itu diisi aja, dipilih sesuai dengan yang ada centang tanda bintang itu wajib diisi ya. Asesmennya juga diisi nanti. Tulis asesmen apa yang dilaksanakan di sana. Kemudian model pembelajaran juga dipilih, juga diisi. Metode juga diisi. Itu boleh diisi, boleh tidak ya. Opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian unggah lembar persetujuan. Nah, ini yang di-download di atas itu. Download di atas, baru diupload di sini. Kemudian terakhir baru dikumpulkan. Kurang lebih seperti itu kakak ya. Bisnisnya. Ini yang ceritanya sudah ada bukti karyanya ya, tinggal upload aja. Nah sekarang yang kakak perlu buat dulu yaitu bukti karya dulu ya. Bukti karyanya dulu dibuat, setelah itu baru memikirkan untuk proses uploadnya. Oke, silahkan mungkin dari Kak Ari ada mau ditanyakan lagi dari sini, dari proses penguploadan ya. Jadi proses penguploadan, dari proses pembuatan dan nanti saya serahkan pada kakak-kakak semuanya untuk membuat bukti karya yang ada hubungannya dengan PKG, PJOK dan BEP-nya. Yang ada hubungannya dengan materi PKG, PJOK yang telah kita pelajari bersama-sama. Masih ada keterkaitan ya? Ada pertanyaan untuk penguploadan kakak-kakak? Kak Ari sudah paham? Nanti bantu menjelaskan dengan yang teman-teman lain jika ada pertanyaannya. Kak Kayan juga sudah. Oke. Mungkin yang Kak Dwi Lestari sudah paham Kak Dwi? Dwi Lestari juga sudah sip. Kak Gusdi, oke sudah. Kak Agung, Kak Wayan, Suparniti, mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan bisa sampaikan. Oke, sudah sip. Oke. Oke, kita ulang lagi sekali Kak Arya. Coba kembali pilih di kuesioner, coba klik kuesioner dulu. Nah, kuesioner juga ingat diisi kakak ya. Nah, ini terkait dengan, oke, di akhir tuh ya. Nanti di akhir yang pertama itu Kak Ari sudah ngisi. Yang belum juga tolong diisi yang ini ya, kuesionernya ya. Yang itu 1 Oktober lahirnya kemarin. Mungkin yang belum nanti masih bisa dibuka, silakan diisi. Kemudian ada, sekarang kita ulang lagi, klik bukti karya. Klik bukti karya. Setelah itu baru pilih kerjakan yang paling bawah. Oke, sampai sana ya. Sip. Nah, setelah pilih kategori baru nanti beda-beda menunya ya. Sesuaikan dengan kategori yang dipilih. Sekarang misalnya pilih praktik mengajar. Praktik baik, oke, praktik pengajaran. Nah, nanti ada beda-beda nanti ya. Bentuk bukti karyanya juga ada 2 pilihan. Bisa video aja kalau bukti karya mengajar ya. Nah, itu kalau ini wajib dulu diupload dulu di YouTube. Video pembelajaran yang kakak buat itu wajib diupload di YouTube dulu. Setelah diupload di YouTube, baru nanti taruh linknya di sana. Judul sama yang tadi ya, pengisiannya dengan belajar. Ya. Oke, hampir sama semuanya ya. Oke. Sarana ada tambahan beberapa itu masih bisa dilengkapi dengan sesuaikan dengan video yang kakak-kakak buat seperti itu. Oke. Dari kakak-kakak yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau sudah pas bisa berikan jempolnya. Untuk penjelasan bukti karya hanya sampai di sana saja. Selebihnya nanti kakak yang akan beraktivitas setelah ini. Oke, Kak Ari bisa stop share screen.
kita akan akhiri untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menampilkan daripada LMS-nya Kak Arisantike ya. Nah, kakak semuanya, jadi pada dasarnya bukti karya ini merupakan prasyarat yang wajib kakak laksanakan. Yang wajib kakak buat, yang nantinya akan saya validasi secara bertahap dengan seksama. Nanti apabila ada perbaikan-perbaikan, mungkin saya akan informasikan lewat WA ataupun lewat lewat langsung di sana memberikan respon. Nanti saling bersama-sama mengingatkan ya. Kalau memang sudah upload, bisa ingatkan saya lewat WA. Saya sudah upload bukti karya Kak, silakan dicek. Baik, terima kasih seperti itu. Saya cek kalau memang ada perubahan atau ada revisi, saya akan beritahu lewat WA dan kemudian silakan kakak melakukan perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, diupload kembali dan nanti saya akan berikan validasinya. Kakak-kakak juga diharapkan nanti rajin mengecek ya sejauh mana sudah pekerjaan saya dicek sama fasilitator gitu. Demikian kakak semuanya untuk hari ini. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dikoordinasikan lebih lanjut lewat grup. Bisa juga koordinasi sesama teman ya. Saya sebagai fasilitator mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan untuk pertemuan kali ini saya akan akhiri dengan para Mosanti dan berdoa bersama. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak semuanya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat siang dan saya akhiri dengan para Mosanti. Om Santi 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 Om. Kak Andrew. Siap.